Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori komputasi dan finite state automata atau yang sering disebut atau disingkat menjadi FSA pada mata kuliah teori bahasa dan automata. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori komputasi. Apa sih teori komputasi itu? Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan menggunakan mesin atau komputer itu sendiri melalui model matematika. Nah, dalam teori komputasi ini ada beberapa model matematika yang dipakai untuk mempelajari mesin abstrak. Misalnya itu ada finite state automata atau FSA, lalu ada push down automata atau BDA, dan ada Turing Machine atau TM. Selanjutnya ada finite state automata atau FSA. Nah, finite state automata atau disebut juga dengan automata hingga adalah salah satu model mesin abstrak paling sederhana. Jadi FSA ini adalah mesin abstrak yang paling sederhana. Dan FSA ini merupakan model matematika yang berupa mesin dengan jumlah state atau keadaan yang dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input simbol misalnya itu 0 atau 1. Nah, tujuannya itu untuk mengenali suatu pola atau bahasa. Kenapa sih disebut dengan finite? Karena hanya punya jumlah state atau keadaan yang terbatas. Jadi keadaannya itu terbatas. Nah, kenapa disebut dengan automata? Karena dia bisa berpindah-pindah state secara otomatis sesuai input simbol yang dibaca. Nah, FSA itu biasanya digunakan untuk mengenali pola atau pattern recognition. Misalnya itu untuk mengecek apakah sebuah kata diterima oleh suatu bahasa formal. Terus untuk validasi, contohnya apakah string hanya terdiri dari huruf A dan B dengan ketentuan tertentu. Dan juga ada mesin pencarian teks sederhana atau regex dasar. Dan yang terakhir itu ada desain kompilator Lexer. Selanjutnya di sini saya membuat dua pertanyaan yang dimana tentang teori komputasi dan yang satunya tentang FSA. Baik, sebelumnya materi-materi tersebut saya dapatkan dari Google Sheet pada mata kuliah teori bahasa dan automata, yaitu pada pertemuan 1 teori komputasi dan FSA. Selanjutnya untuk materinya saya dibantu oleh AI yaitu ChatGPT untuk membantu saya mengetahui tentang materi yang saya sampaikan dan membuat soal agar saya mudah memahami. Selanjutnya saya membuat soalnya yaitu pada Google Form. Nah, di sini saya membuat yang pertama yaitu teori komputasi, soal teori komputasi yang dimana soalnya yaitu bahasa L didefinisikan sebagai semua string biner yang berakhiran dengan 1 0. Alfabetnya yaitu sigma atau inputnya itu ada 0 dan 1. Manakah pernyataan yang benar mengenai bahasa ini? Oke, di sini sudah ada kunci jawabannya yang dimana bernilai 1 poin. Jawabannya adalah yang opsi yang kedua, yang ini string 110 diterima karena diakhiri dengan 10. Baik, jadi di sini kita fokusnya dengan biner yang berakhiran, yang dimana berakhirannya itu didapatkan 10, maka stringnya itu harus bernilai akhirannya itu 10. Nah, kenapa tidak opsi yang pertama? Karena string di sini itu akhirnya itu 01 bukan 10. Dia kebalik, harusnya kan 10 tapi di sini 01. Nah, ini alasannya diterima karena jumlah satu genap salah ya, karena yang dibutuhkan adalah berakhiran 10. Lalu yang opsi ketiga itu string 100 diterima karena polanya 00. Itu juga salah karena kita membutuhkan berakhiran 10. Lalu juga ada yang opsi keempat ini salah karena dia 011 yang dimana berakhirannya itu 00. Terus alasannya diterima karena polanya 00, itu juga salah. Karena pada soal ini kita berfokus dengan biner berakhiran yaitu angka 1 dan 0.
Nah, maka yang relevan atau yang benar adalah jawaban yang opsi kedua. Selanjutnya yaitu soal mengenai FSA. Nah, di sini kita diberikan FSA dengan key atau himpunan state-nya itu ada state awal atau state 0 dan state 1. Lalu di sini ada sigmanya itu atau inputnya itu berupa 0 dan 1. Lalu key 0 itu adalah state awal dan F itu adalah state akhir. Yang dimana state akhirnya itu bernilai key 1. Oke, keadaannya dimana itu keadaan state awal ada kondisinya itu kondisi 1, key 1. Lalu kita ada fungsi transisinya ini, yaitu ada transisi ketika key awalnya itu bernilai 0, maka dia transisi 0, maka next state-nya itu tetap di key 0. Lalu untuk kalau untuk transisi state 0-nya itu bernilai 1, maka next state-nya itu adalah key 1. Begitupun selanjutnya hingga ketika state awalnya itu, state yang pertamanya itu key 1 dan transisinya 1, maka dia next state-nya atau set selanjutnya itu bernilai key 0. Nah, pertanyaannya, manakah string berikut yang diterima oleh FSA ini? Oke, di sini jawabannya kenapa yang 1 opsi 1. Kita balik lagi, sini ada penjelasannya. Nah, di sini kenapa bernilai yang benar itu opsi 1? Karena kita fokus di sini adalah state akhirnya itu bernilai key 1. Nah, dari hasil pengamatan yang menghasilkan key 1 hanyalah opsi 1. Yang dimana ketika state pertamanya itu key 0 dan transisi dengan 1, maka menghasilkan key 1. Lalu di sini kita ikutin ini transisinya, yang pertama itu kan 1, maka di sini 1. Lalu menghasilkan next state-nya itu key 1. Berarti di sini kita ubah menjadi key 1. Lalu transisinya itu menjadi angka 0. Di sini 0, angka keduanya 0 kan. Jadi sini 0. Nah, menghasilkan key 1. Terus selanjutnya di sini kita akan key 1 lagi. Kita transisi dengan angka 1, maka dia akan menghasilkan key 0. Nah, ini semua berdasarkan fungsi transisi ini hasilnya. Nah, dihasilkan yaitu adalah F-nya adalah key 1, maka ini dapat diterima. Kalau yang ini sama caranya, namun dia menghasilkan key 0, jadi dia ditolak. Ini juga key 0 jadi tolak, ini key 0 juga jadi ditolak. Sehingga yang diterima dalam FSA ini adalah opsi 1, yaitu 10101 yang menghasilkan F-nya key 1. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.